Salam semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen olahraga saya akan menjelaskan tentang susunan acara pertandingan regu ganjil genap dalam sistem setengah kompetisi. Baik, dalam suatu susunan acara pertandingan sistem setengah kompetisi regu ganjil genap, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem genap, regu genap, yaitu regu genap itu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi baik, ini adalah hasil dari regu genap dalam 6 tim yang akan melakukan pertandingan. Jadi susunannya seperti ini. Jadi apabila ada 6 tim yang melakukan satu pertandingan, maka kita harus menggunakan sistem rotasi agar semua tim dapat melakukan perlawanan kepada semua. Maksudnya dalam ke-6 tim ini bisa saling melakukan perlawanan dengan setengah kompetisi. Itu kita menggunakan sistem rotasi arah jarum jam terbalik agar bisa mendapatkan semua tim ini melakukan pertandingan dengan betul. Jadi baik, untuk mendapatkan sistem pertandingan ini kita akan menggunakan ronde. Jadi ada ronde. Ini yang disebut ronde. Ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apabila ada 6 tim dalam sistem genap yang akan melakukan satu pertandingan, maka ada 5 ronde yang akan kita lakukan. Seperti halnya 8 tim yang akan melakukan satu pertandingan, berarti 7 tim yang akan melakukan 7 ronde pertandingan yang akan dilakukan untuk mendapatkan sistem setengah kompetisi. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rotasi arah jarum jam terbalik agar kita bisa mengetahui jumlah pertandingan yang akan dilangsungkan dalam apabila 6 tim yang akan melakukan satu pertandingan. Jadi baik, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ronde pertama. Jadi ronde pertama 1 melawan 2, 3 melawan 4, 5 melawan 6. Tim 1 melawan tim 2, tim 3 melawan tim 4, tim 5 melawan tim 6. Kemudian di ronde kedua 1 menjadi patokan. Kemudian 2 yang di sini pindah ke daerah 3 menggunakan rotasi arah jarum jam terbalik. 2 di sini pindah ke 3, 2 yang tadi dari sini pindah ke daerah 3. Kemudian 3 yang di sini pindah ke daerah 5, 3 pindah ke bawah daerah 5. Kemudian 5 di sini pindah ke daerah 6. Kemudian 6 ini pindah ke daerah 4. Kemudian 6. Kemudian 4 di sini pindah ke daerah 2. Di sini pada ronde kedua tim 1 akan berhadapan dengan tim 4, tim 2 akan berhadapan dengan tim 6, tim 3 berhadapan dengan tim 5. Kemudian di ronde ketiga 1 itu sudah harus tetap sebagai patokan 1. Jadi 1. Kemudian tim kedua 4 ini pindah ke daerah 2 menggunakan rotasi arah jarum jam terbalik. 4 pindah ke daerah 2, 4. Dan 2 pindah ke daerah 3, 2. Kemudian 3 pindah ke daerah 5. Kemudian 5 pindah ke daerah 6. Kemudian 6 pindah ke daerah 4. 6. Ini 5 ya.
mohon maaf, ini 5. Di ronde ketiga 1 akan berhadapan dengan 6, kemudian 4 berhadapan dengan 5, 2 berhadapan dengan 3. Kemudian di ronde 4, yang ronde 4 tetap 1 itu sebagai patokan. Kemudian 6, ini 6 ya. 6 yang di sini pindah ke daerah 4. 6, kemudian 4 yang di sini pindah ke daerah 2. 4, kemudian 2 yang di sini pindah ke daerah 3. 2, kemudian 3 yang di sini pindah ke daerah 5. 3, kemudian 5 yang di sini pindah ke daerah 6 yang tadi sudah kosong karena berpindah ke daerah 4. 5. Oke, jadi pada ronde keempat 1 akan melawan 5, 6 akan melawan 3, dan 4 akan melawan 2. Kemudian di ronde 5, 1 tetap sebagai patokan, 5 berpindah ke posisi 6, 5 yang dari sini pindah ke posisi 6 menggunakan rotasi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem rotasi arah jarum jam terbalik. Kemudian 6 pindah ke daerah 4, kemudian 4 pindah ke daerah 2, kemudian 2 pindah ke daerah 3, kemudian 3 pindah ke daerah 5 di sini, 3 berpindah ke sini. Mohon maafin 2, kemudian 3 berpindah ke sini. Jadi di ronde keempat 1 akan melawan 3, kemudian 5 akan melawan 2, dan 6 akan melawan 4. Kenapa ini kemudian berikutnya ronde 6 misalnya kita lakukan? Sebenarnya batasnya di ronde 5, cuman apabila ronde 6 maka 1 akan melawan 2 yang dari sini, maksudnya kita jelaskan sesuai dengan yang tadi. 3 akan berpindah ke 5, 3, kemudian 5 akan berpindah ke 6, 5, kemudian 6 akan berpindah ke 4, 6, kemudian 4 akan berpindah ke 2, 4, kemudian 2 akan berpindah naik, 2 yang tadi sini akan berpindah ke sini. Jadi ronde 6 ini 1 melawan 2, 3 melawan 4, 5 melawan 6. Ini sudah tergolong memasuk kompetisi penuh karena sudah kembali ke di daerah sini. Sudah kembali 1 melawan 2. Apabila kita melakukan kompetisi penuh maka ini namanya sistem balas kandang. Namun karena sistem setting kompetisi yang kita gunakan, maka kita hanya menggunakan cukup sampai di 5 ronde. Sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa apabila setting kompetisi maka hanya akan ada 5 ronde pertandingan. Oke, jadi jumlah pertandingannya adalah, saya akan jelaskan di sini karena di sebelah kotor. Jadi mengapa ini di sini saya tulis 15 pertandingan? Karena ini 1 melawan 2 1 pertandingan, 3 melawan 4 2 pertandingan 2, 5 melawan 6 pertandingan ketiga dalam ronde pertama. Kemudian seterusnya hingga 15 pertandingan. Atau sama halnya saya akan menjelaskan tentang 8 pertandingan yang di sini sama seperti yang 6 tadi. Maksudnya 8 tim yang akan bertanding sama seperti 6 tim yang akan bertanding, cuman berbeda jumlah timnya saja. Namun apabila ada 6 tim yang akan melakukan pertandingan, jadi baik apabila mereka sudah melakukan sistem rotasi arah jarum jam terbalik seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian dari situ kita akan melihat poin-poin yang didapatkan dari semua tim. Jadi apabila semua tim sudah mendapatkan poin, misalnya tim 1 mendapatkan sekian 15 poin karena tidak pernah kalah, tim 2 mendapatkan 12 poin karena sekali kalah, tim 3 mendapatkan 9 poin karena 2 kali kalah, tim 4 mendapatkan 6 poin karena 1 kali kalah, dan tim 5 mendapatkan 3 poin karena
berapa kali kalah dan tim 6 mendapatkan poin 0. Di sini kita bisa menentukan tim mana yang out dan tim mana yang lolos ke pertandingan berikut untuk menentukan juaranya. Jadi apabila sampai di sini, maka kita bisa mengambil 4 tim untuk menjadikannya sebagai tim unggulan. Jadi apabila sudah terjadi pemilihan 4 tim yang akan maka kita menggunakan sistem gugur atau bisa menggunakan sistem yang lain. Namun saya dalam contoh kali ini saya menggunakan sistem gugur. Jadi tim 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 1 akan melawan 2, 3 melawan 4. Kemudian kita bisa menentukan finalnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan acara pertandingan dengan sistem ganjil. Jadi susunan acara pertandingan dengan sistem ganjil yang dimaksud sistem steng kompetisi maksudnya. Jadi maksudnya regu ganjil yang dimaksud adalah tim yang akan bertandingan itu ganjil. Baik, tim yang akan bertanding apabila ada tim yang dalam satu turnamen dan apabila tim yang bertanding itu adalah tim ganjil, maka yang kita gunakan juga cara yang sama, yaitu sistem pertandingan rotasi arus jarum jam terbalik. Namun dengan menggunakan X sebagai pengganti untuk menggenapkan. Jadi mengapa di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 X? Itu karena kita ibaratkan 6 tim yang bertanding, namun karena nilai pendaftarannya tim-tim yang mendaftar kurang atau 5 tim, maka kita menggunakan X sebagai gantinya. Jadi X sebagai gantinya itu kita bisa menggunakan rotasi jarum jam terbalik dengan menggunakan ronde untuk menentukan juga tim mana-mana yang akan menjadi juara dalam pertandingan itu. Maksudnya ini bukan menjadi juara. Ya, jadi kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 X karena hanya 5 tim. Saya akan mencontohkan 5 tim. Ini hanya 5 tim yang akan melakukan pertandingan. Jadi 5 tim ini merupakan ronde pertama. Kemudian kita masih menggunakan rotasi arus jarum jam terbalik ya. Rotasi arus jarum jam terbalik, namun 1 tetap menjadi patokan seperti yang saya jelaskan tadi di regu genap. Jadi 2 pindah ke posisi 3, 3 pindah ke posisi 5, kemudian 5 pindah ke posisi X, X pindah ke posisi 4, 4 pindah ke posisi 2. Jadi baik, 1 tetap menjadi patokan pada ronde kedua ya. 1 tetap menjadi patokan. Kemudian 2 ini pindah ke posisi 3. 2, kemudian 3 pindah ke posisi 5. 3. 2, kemudian 5 pindah ke posisi X. 5. X pindah ke posisi 4. Kemudian 4 pindah ke posisi 2, 4. Jadi ini X ya, mohon maaf, ini X. Jadi pada ronde kedua 1 melawan 4, 2 X. Maksud dalam 2X ini adalah pada ronde kedua tim kedua ini tidak mendapatkan lawan bertanding. Kemudian pada ronde kedua tim ketiga melawan tim kelima. Kemudian pada ronde ketiga kita tetap menggunakan sistem rotasi arus jarum jam terbalik. Jadi tim 1 tetap sebagai patokan, kemudian tim 4 pindah ke posisi 2, 2 pindah ke posisi 3, 4 pindah ke posisi 2, 4, kemudian
2 pindah ke posisi 3, 2, kemudian 3 pindah ke posisi 5, 3, kemudian 5 pindah ke posisi X, 5, kemudian 1 pindah ke posisi 4, X pindah ke posisi 4, X. Jadi pada ronde ketiga 1 tidak mendapatkan lawan bertanding, 4 melawan 5 dan 2 melawan 3. Kemudian pada ronde keempat, maaf, ini X kita tetap menggunakan sistem rotasi arah jarum dan terbalik. X pindah ke posisi 4, 61 tetap menjadi patokan X, kemudian 4 pindah ke posisi 2, 4, kemudian 2 pindah ke posisi 3, 2, kemudian 3 pindah ke posisi atau menempati posisi 5, kemudian 5 menempati posisi X, jadi 5. Oke, pada ronde keempat 1 melawan 5, X 3 ini tidak mendapatkan lawan bertanding, kemudian 4 melawan 2. Kemudian pada ronde kelima ini 5 pindah ke posisi X, 1 tetap menjadi patokan, mohon maaf saya lupa sekali, 1 tetap 5 pindah ke posisi ini, 1 tetap menjadi patokan, 5 pindah ke posisi X, kemudian X berpindah ke posisi 4, kemudian 4 berpindah ke posisi 2, kemudian 4 berpindah ke posisi 2, 4, kemudian 2 berpindah ke posisi 3, 2, kemudian 3 berpindah ke posisi 5 yang tadi di sini 3. Nah, di pertandingan kelima, di ronde kelima, tim 1 melawan tim 3, tim 2 melawan tim 5 melawan tim 2. Kemudian tim 4 bertanding kosong, artinya tidak melakukan pertandingan karena tidak memiliki lawan. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Berikutnya semua tetap sama. Misalnya ada selain 5 tim, ada 8 tim juga. Kita menggantikan salah satu, kita menambahkan 1 tim yaitu X untuk tidak membingungkan kita untuk menyusun jadwal pertandingan. Baik, mungkin hanya itu video yang saya bisa paparkan malam hari ini. Selebih dan kekurangannya saya mohon maaf.